Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Kali ini admin akan bahas tentang bentuk eksponen ya. Kita melanjutkan latihan soal persiapan UTBK 2021 TPS kuantitatif. Nah, sebelumnya kawan-kawan bisa mendownload terlebih dahulu soal yang sudah ada di deskripsi. Nah, di bagian ke-8 ini ya, pada bagian ke-7 kita bahas akar, pada bagian ke-8 kita bahas tentang eksponen. Nah, kita awali dulu dengan soal yang paling mudah, yaitu soal nomor 1. Soal nomor 1 ya, soal yang paling basic dari eksponen adalah menyederhanakan bentuk eksponen. Nah, di sini sudah ada pecahan ya. Di sini kita akan menyederhanakan pangkatnya. Nah, yang harus diketahui dan yang teman-teman harus ahli sebelum mengerjakan soal ini adalah teman-teman harus hafal dan paham sifat-sifat eksponen ya. Seperti kalau kita jumlahkan misalnya ya, A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M plus N ya. Kemudian kalau ini dibagi jadinya bukan dijumlah tetapi dikurangi ya. Kalau kita pangkatin lagi ya, ini akan menjadi perkalian ya. Nah, seperti itu. Dan ada satu sifat lagi nih, perkalian eksponen ya pada bilangan dasar yang berbeda. Ini nanti kalau pangkatnya sama, kita cukup kalikan bilangan dasarnya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan urus yang soal ini ya secara urut dari mulai A ya. Nah, di sini A pangkat 6 dibagi A pangkat minus 2 ya. Berarti A pangkat 6. Ini karena pembagian berarti dikurangi. Ini minus 2. 6 dikurangi negatif 2 sama dengan A pangkat 8. Oke, kita ketemu P-nya 8 dulu ya. Nah, kita harus cari Q dan R-nya juga ternyata. Ya udah, kita kerjakan. Nah, yang ini akar B. Akar B itu adalah B pangkat setengah. Nah, di sini BC pangkat 3/2. BC pangkat 3/2 itu bisa diuraikan menjadi B pangkat 3/2 dikali C pangkat 3/2 ya. Nah, di sini sama saja B pangkat setengah dibagi B pangkat 3/2. Ya udah, ini dikurangi 3/2 gitu aja ya. Sama dengan B pangkat setengah dikurangi 3/2 itu adalah minus 2/2 atau B pangkat min 1 ya. Nah, kita ketemu bahwa Q-nya adalah minus 1. Tinggal yang R nih. Di sini C pangkat 3/2 dikali, di sini di atas nggak ada C ya. Kita akan selesaikan yang ini aja, yang di bawah aja. C pangkat 3/2 dikalikan akar C. Akar C itu C pangkat setengah. Kalau kita jumlahin C pangkat 3/2 dengan C pangkat setengah ya, ini dijumlahin pangkatnya menjadi C pangkat 4/2 atau C pangkat 2 ya. Nah, tapi letaknya C ini ada di bawah, berarti kita kasih tanda negatif. C-nya adalah min 4/2 ya, sama dengan C pangkat minus 2. Nah, kita akan dapatkan R-nya itu adalah minus 2. Kita jumlahkan PQR-nya yaitu 8 ditambah minus 1 ditambah minus 2. Kita akan ketemu 5. Nah, seperti itu ya kawan ya. Kalau teman-teman kerjakan sendiri itu pasti akan cepat kok ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Ini juga variasi soal yang teman-teman tidak boleh salah kalau mengerjakan ya. Nah, di sini kita punya 9 pangkat 19 min 9 pangkat 18 sama dengan A B pangkat C. Nah, ini pangkatnya besar-besar. Sudah pasti ada yang teman-teman harus keluarkan ya. Yang teman-teman bisa keluarkan dari bentuk ini adalah yaitu yang pangkatnya paling kecil ya. Ini sama yang ini pangkatnya lebih kecil yang mana? 9 pangkat 18. Nah, ini teman-teman keluarkan 9 pangkat 18-nya. Nah, ini kita kalikan berapa nih? 9 pangkat 19 itu 9 pangkat 18 yang dikalikan 9 pangkat 1 ya kan? Pangkatnya dijumlahkan. Lah, ini dikurangi dia sendiri. Ini maka sama dengan minus 1 ya kan? Nah, kita akan punya 9 pangkat 18 dikali 9 min 1 itu adalah 8. Nah, kalau kita susun bentuknya menjadi 8 dikali 9 pangkat 18. Nah, di sini disuruh mencari A plus B min C. Ya udah, kita cocokin aja. A-nya yang ini, B-nya ini, C-nya yang ini. Ya kan, sudah cocok ya bentuknya dengan yang ini. Ya udah, A plus B min C berarti 8 ditambah
9 dikurangi 18 sama dengan berapa tuh? Minus 1. Jawabannya yang B. Ya. Nah, ini tidak boleh gagal ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Sama juga, ini masih level basic yang teman-teman tidak boleh gagal nih. 16 pangkat P plus 1. Nah, kalau ada penjumlahan di pangkat, nah ini berarti boleh kita uraikan menjadi 16 pangkat P dikalikan 16 pangkat 1. Nah, seperti itu. Lalu ditambah 16 pangkat P sama dengan 68. Nah, teman-teman sampai sini jangan bingung menjumlahkan persamaan ini ya. Ya, kita meskipun kita punya 16 pangkat P, ini bisa kita sederhanakan misalnya sebagai kotak di sini ya. Ini juga sebagai kotak ya. 16 kotak ditambah 1 kotak itu adalah 17 kotak ya. Nah, kotaknya ini tadi adalah 16 pangkat P. Ini sama dengan 68. Oh, ternyata bisa dicoret ya. 17 dibagi 17 itu 1, 68 dibagi 17 itu 4. Nah, kita punya 16 pangkat P sama dengan 4. Nah, kebetulan 4 itu adalah akar 16 ya, atau 16 pangkatnya setengah. Nah, ini 16 pangkat P, ini 16 pangkat setengah. Bisa dicoret, maka kita dapat P-nya sama dengan setengah, yaitu yang B. Oke, masih cukup mudah. Kita lanjut lagi ke soal yang lebih sulit, soal nomor 4 ya. Kita buktikan. Nah, nomor 4 di sini kita punya bentuk eksponen yang dieksponenkan lagi atau dipangkatkan lagi. Seperti apa cara menyederhanakannya? Oke, langsung kita kerjakan. Nah, kita punya bentuk yang ada di dalam kurung. Ini kita olah terlebih dahulu ya kawan ya. Nah, 6 pangkat 1/x min 1/y. Kalau kita samakan penyebutnya ya, ini akan menjadi penyebutnya xy ya. Kemudian kita kali silang ya. Ini 1/x min 1/y. Berarti y-nya ada di kiri. Ini kita kurangi dengan x ya. Penyebutnya xy. Kemudian ini kita pangkatin dengan 1/x min y. Ya, apakah ada yang bisa dicoret? Ternyata ada ya. Y min x dengan x min y. Ini boleh dicoret ya, tapi menghasilkan minus 1. Nah, kita akan punya di sini 6 pangkat minus 1 per xy. Nah, jangan lupa dikali 2 ya. Di sini dikali dengan 2. Nah, di sini masih ada xy. Nah, di sini ada xy nih. Ya udah kita masukin 2 dikali 6 pangkat min 1/xy. Ini adalah min setengah. Ini kita ganti dengan minus setengah. Berarti minusnya hilang. Dan karena ini letaknya di penyebut, angka 2-nya ini naik ke atas menjadi pembilang. Menjadi 2 dikali 6 pangkat 2. Ini sama dengan 2 dikali 36 ya kan? Kita akan dapat hasilnya adalah 72. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu kawan ya. Harus step by step dan dengan langkah-langkah yang bertahap ya. Kayak gitu. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sudah masuk ke soal yang benar-benar kerasa soalnya nih. Ya, kita punya x kuadrat ditambah 1/x kuadrat sama dengan 23. Tentukan x ditambah 1/x ya. Nah, ini kita memang perlu trik sesungguhnya ya, level soal sesungguhnya untuk SBMPTN. Nah, yang dicari adalah x ditambah 1/x. Nah, kalau kita mengakarkan bentuk ini nggak bisa kawan ya, karena susah lah stepnya. Maka dari itu akan kita balik. Di sini kita akan tuliskan dulu x ditambah 1/x sebagai yang ditanyakan. Nah, ini sama dengan kita misalkan ya sebagai P. Ya, apa-apa kita misalin nih. Kalau si P ini kita kuadratkan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini akan menjadi x kuadrat ya kan? Lalu ditambah 2 dikali x dikali dengan yang kanan yaitu 1/x ditambah, nah 1/x dikuadratkan, 1/x kuadrat sama dengan ini P kuadrat. Ini coret. Kita akan dapat x kuadrat ditambah 1/x kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, ini angka 2-nya kita pindah ke kanan, P kuadrat min 2. Ya. Nah, x kuadrat plus 1/x kuadratnya kita tahu 23. Ya udah, ini kita masukin 23 sama dengan P kuadrat min 2. Kita sekarang bisa pindah minus 2-nya ke kiri. Kita akan punya
25 sama dengan P kuadrat. Gampang banget. P-nya sama dengan 5 atau minus 5 ya, yang terpakai P sama dengan 5 di sini. Nah, sudah ada jawabannya yang D. Oke? Sangat mudah untuk dipahami ya, kawan ya. Nah, jadi emang stepnya ya beberapa soal unik seperti itu cara menyelesaikannya ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu tekniknya, nah nanti ketemu soal yang sama akan langsung enteng mengerjakannya. Oke? Mungkin sekian dulu video admin. Pada video selanjutnya admin akan bahas nomor 6 sampai 10 dengan soal-soal yang lebih menantang ya. Jadi teman-teman saksikan terus di channel Tim Tanpa Les Indonesia dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.